warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Nah, kemudian setelah tentang masalah bersiwak, menggosok gigi, sekarang kita masuk di pembahasan ketiga yang sering jadi bahan perbincangan di tengah kaum muslimin adalah tentang masalah kain di bawah mata kaki atau yang biasa disebut isbal. Jadi apa benar kalau orang pakai sarung, pakai celana, pakai baju werpak, pakai jas hujan di bawah mata kaki itu mutlak haram, pelakunya masuk neraka. Sebab ada hadis sahih yang menyatakan bahwa ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain, maka itu akan membuat pelakunya masuk ke dalam api neraka. Apakah memang seperti itu atau seperti apa hukum yang sebenarnya tentang masalah isbal ini? Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Masalah kain di bawah mata kaki ya. Jadi sering kan kita dengar hadis ini, mungkin jangan-jangan Bapak Ibu juga hafal ya. Hadis yang berbunyi ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki dari kain itu akan membuat pelakunya masuk neraka. Ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari nomor 5787. Hadisnya memang sahih Bapak Ibu. Cuma yang jadi masalah adalah kita orang awam, kita sering mendengar hadis ini. Tapi mungkin kita nggak tahu bahwa hadis ini ditulis oleh Imam Bukhari pada Kitabul Libas dengan jumlah hadis ada 8. Tapi yang sering disampaikan orang cuma satu-satunya hadis ini. Jadi yang 7 jarang disampaikan orang. Nah, jadi hanya satu ini yang paling umum, paling sering disampaikan orang, yaitu hadis Bukhari 5787. Bahwa apa saja dari kain yang berada di bawah mata kaki itu akan membuat pelakunya masuk neraka. Padahal Bapak Ibu, ini Imam Bukhari memulai Kitabul Libas ini bukan dengan hadis itu, tapi dengan firman Allah dulu. Surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakan wahai Muhammad, siapakah hamba Allah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang sudah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya? Pakaian ini termasuk perhiasan. Kemudian yang kedua, Imam Bukhari menulis hadis mu'alaq. Hadis mu'alaq itu adalah hadis yang sanadnya oleh Imam Bukhari tidak ditulis komplit. Jadi langsung sabda Rasulnya atau langsung melalui ucapan sahabat atau tabi'in. Di sini Imam Bukhari beliau menulis hadis mu'alaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu walbasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah kalian dan minumlah kalian dan berpakaianlah kalian dan bersedekahlah kalian selagi tidak membuat kalian jatuh kepada dua perkara, israf dan makhilah. Israf itu boros, mubadir, berlebih-lebihan, kemudian makhilah itu sombong. Jadi kata Nabi, silahkan berpakaian, silahkan makan minum selagi tidak membuat kalian jatuh kepada boros dan sombong. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qul ma syi'ta wal bas ma syi'ta. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu. Tentu yang sesukamu maksudnya yang halal. Ma aqta'atka isnatani, selagi tidak membuatmu jatuh kepada dua perkara, saraf atau makhilah, berlebih-lebihan atau sombong. Baru kemudian Imam Bukhari menulis hadis pertama. Hadis pertama pada Kitabul Libas, kalau sesuai urutan nomor itu nomor 5783, di mana hadis ini berbunyi la yanzurullahu ila man jara saubahu khuyala. Allah tidak akan melihat dengan pandangan rahmat kepada orang yang memakai kain di bawah mata kaki, tapi ada syaratnya khuyala, sombong. Syaratnya sombong. Sebab apa Bapak Ibu? Bangsa Arab zaman dulu suka pamer. Jadi kalau misalnya untuk menampakkan status sosial di masyarakat, itu yang pertama melalui pakaian. Pakai pakaian ya, sudah pakaiannya ini pakai jubah, nanti dilapis jubah luar lagi, ini sampai nyengser ke tanah. Nanti kalau dia punya budak-budak cantik kanan kiri
kanan kiri belakang. Jadi kalau dia jalan ini nyengcer ke tanah, menampilkan kesombongan, ngasih tahu sama orang nih, aku bangsawan, duitku banyak. Nah, dia menampilkan kesombongannya melalui pakaian supaya dilihat orang. Nah, budaya ini bukan adat kita, malah kita risih kalau pakai kain sampai nyengcer tanah itu. Sebab bukan budaya kita. Budaya kesombongan bangsa kita tidak terletak pada kain yang nyengcer tanah, tapi dalam bentuk lain. Misalnya kita beli cincin satu bijinya 1 miliar. Nah, kita pakai 2 di sini. Kesombongan kita itu kita perlihatkan melalui cincin ini. Pak, tahu alamat Masjid Baitul Salam? Tahu? Lurus. Nanti ada jembatan Tiban Kampung, Bapak belok kiri. Nah, maksudnya menampakkan ini 1 M nih. Jadi kesombongan kita ada di sini letaknya, bukan di kain yang nyeret di bawah mata kaki. Sebab ini budaya bangsa Arab zaman dahulu. Nah, makanya di sini Nabi menyebut la yanzurullahu ila man jara saubahu khuyala. Allah tidak akan memandang pandangan-pandangan rahmat orang yang memakai kain di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Nah, baru hadis kedua, ketiga, dan keempat isinya sama. Intinya ada syarat sombong di situ. Baru hadis kelima dari Kitabul Libas. Nah, inilah hadis yang umum yang sering kita dengar. Ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Apa saja kain yang berada di bawah mata kaki itu kan membuat pemiliknya masuk ke dalam api neraka. Jadi hadis ini Kitabul Libas isi hadisnya 7, tapi yang sering disampaikan orang cuma 1. Sehingga kita gagal paham. Akhirnya masyarakat kaum muslimin satu sama lain kadang-kadang saling hujat, saling adu argumen, padahal sama-sama kita nggak paham bahwa ini hadis aslinya 7, aslinya 7 ya 8, tapi disampaikan cuma 1. Terus ada nggak orang di zaman Nabi, Pak, yang pakai kain di bawah mata kaki? Ada nggak orang di zaman Nabi yang pakai kain di bawah mata kaki? Nah, ini saya bawa kitab namanya Sahih Muslim. Nah, sekarang kita buka ya Sahih Muslim di hadis ke 343. Hadis Muslim nomor 343. Di sini ada sahabat namanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau cerita, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Itsnain ila Kuba hatta idza kunna fi Bani Salim wa qafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Itban bin Malik radhiyallahu anhu." Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu kata beliau pernah jalan ke Masjid Kuba pada hari Senin bersama Nabi Muhammad SAW. Madinah ke Kuba kurang lebih 3 mil, berarti sekitar 6 km dari Kuba ke Masjid Nabawi. Nah, di situ Nabi mampir di rumah sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Setelah Nabi ketuk pintu, usap salam, fa kharaja yajuru izarahu. Sahabat Itban bin Malik keluar dari rumah, membuka pintu. Kondisinya bagaimana? Yajuru izarahu, kain sarung beliau di bawah mata kaki. Ini orang pertama yang kita bahas ini, ada sahabat namanya Itban bin Malik radhiyallahu anhu pakai kain di bawah mata kaki. Dalilnya Sahih Muslim nomor 343. Nah, sekarang selain sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu, ada enggak orang lain selain beliau yang pakai kain di bawah mata kaki? Sekarang kita buka Sunan Tirmizi nomor 189. Ini depan saya ada Sunan Tirmizi. Sekarang kita buka 189. Di sini ada peristiwa ketika pertama kali sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Itu Umar bin Khattab keluar dari rumahnya begitu mendengar Bilal adzan. Nah, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, kemudian kharaja ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yajurru izarahu. Umar keluar lalu menemui Nabi dan posisinya yajurru izarahu, pakai sarungnya di bawah mata kaki. Siapa orangnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Sumbernya Sunan Tirmidzi 189. Kalau di Sunan Abu Dawud nomor 499. Selain mereka berdua, ada nggak orang lain yang pakai kain di bawah mata kaki? Sekarang kita baca hadis Bukhari nomor 5784. Nah, terus 5785. Jadi di sini ketika Nabi itu bersabda, "Man jara thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang pakai kain di bawah mata kaki dengan tujuan sombong, Allah tak akan pandang dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Qala Abu Bakr. Abu Bakar lalu ngomong, "Ya Rasulullah, inna ahadda shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dzalika minhu." Ya Rasul, kain sarung saya ini sering melorot. Sebab sarung zaman dulu Bapak Ibu enggak silinder kayak kita. Sarung kita kan jahitannya ketemu. Sarung zaman dulu itu hanya kain memanjang saja gitu. Jadi enggak ada jahitan yang ketemu. Nah, terus dililit-lilitkan. Karena Abu Bakar ini orangnya kurus, terus agak bungkuk punggungnya, itu sarung sering melorot. Kalau melorot di bawah mata kaki. Nah, jadi kata Nabi SAW, "Lasta mimman yasna'u khuyala." Kamu bukan termasuk orang yang pakai sarung di bawah mata kaki dengan tujuan sombong. Selain Abu Bakar, ada nggak orang lain yang pakai sarung di bawah mata kaki? Ada, satu lagi. Kita baca hadis Bukhari 5785. Bahwa qasafati syamsu wa nahnu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, perawi hadis ini pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama yajurru saubahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bangkit berdiri untuk melaksanakan sholat gerhana. Dengan posisi yajurru saubahu, kainnya di bawah mata kaki. Jadi kalau kita memvonis secara mutlak orang yang pakai kain di bawah mata kaki, celana, sarung, gamis di bawah mata kaki misalnya, itu isbal mutlak haram pelakunya masuk neraka, berarti kita memvonis Nabi masuk neraka. Kita memvonis para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar masuk neraka. Kita memvonis sahabat Nabi yang mulia termasuk Itban bin Malik radhiyallahu anhu masuk neraka. Kalau gitu nanti bangsa Indonesia ini, kaum musliminnya neraka semua. Presiden masuk neraka, menteri masuk neraka, semua gubernur masuk neraka, semua yang kerja di galangan kapal pakai baju werpak di bawah mata kaki masuk neraka. Kok begitu mudahnya orang masuk neraka gara-gara pakai pakaian? Hanya gara-gara di bawah mata kaki. Ternyata hadis itu yang disampaikan cuma satu, padahal banyak. Nah, meskipun kita pakai celana cingkrang setengah betis Bapak Ibu, tapi kalau tujuannya sombong, ini juga haram. Ini celana harganya 100 juta misalnya, kita pamerkan 100 juta ini, itu haram sebab tujuannya sombong. Nah, jadi tujuannya yang jadi masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terutama bapak-bapak yang pengen pakai kain di bawah mata kaki, silahkan, hadisnya juga sahih. Bapak-bapak yang, saya sudah terbiasa nih Pak, kain saya di atas mata kaki, memang dari itu terbiasa, juga silahkan. Tapi jangan menghujat yang pakai sarung, pakai kain di bawah mata kaki, apalagi kita vonis masuk neraka. Sebab Nabi itu juga sarungnya pernah di bawah mata kaki. Abu Bakar dan Umar sarungnya juga pernah di bawah mata kaki. Kemudian sahabat Itban bin Malik radhiyallahu anhu juga sarungnya pernah di bawah mata kaki. Sebab kadang-kadang orang itu nggak sama Bapak Ibu. Nah, saya dulu pernah tinggal di satu negara Bapak Ibu yang di situ punya 4 musim. Salah satu musimnya musim dingin. Kalau musim dingin saljunya turun Bapak Ibu. Kalau salju turun itu Bapak Ibu, kita tengah hari jam 12 nih kita mau salat zuhur, kita wudu saja, itu air kalau nyentuh kulit kita ini kayak dicucuk-cucuk jarum, ujung-ujung jarum. Musim dingin. Apalagi kita nampakkan betis kita sedikit ini, kita pakai di atas mata kaki, itu langsung hujan. Dingin. Jadi pakainya di bawah mata kaki. Nah, baru nanti ketika semua hadis tadi disampaikan, baru Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai kapanpun dia tetap relevan. Tapi kalau dia dipenggal-penggal hukumnya, hadisnya yang disampaikan secuplik-secuplik, yang terjadi adalah kerancuan, pertengkaran,
ketidakharmonisan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir lana kullal asir wa taysirul asiru alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma irfa' anhum adabal qubur warfa' anhum adabal mahsyar واحشرهم يوم القيامة في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا واجعلنا من حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين من عبادك المتقين من أهل القرآن الكريم من علماء العاملين الراسخين في علومهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.